Salam adik-adik. Shalom. Salam kakak-kakak. Shalom juga Kak Ella. Apa kabarnya? Luar biasa. Bersyukur kita berjumpa lagi melalui sekolah minggu online ya. Kakak-kakak di sini bersyukur bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Ya, betul. Kakak-kakak berharap juga adik-adik semua bisa sehat selalu ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian apa Kak Tina? Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke, terima kasih Kak Tina. Mainkan Kak Alan. Membuka ibadat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin kami bahkan menyertai kami semua selama 1 minggu. Tuhan terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan boleh berjumpa dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadat sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir, biar jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Kak Ella. Sama-sama Kak Evita. Masih ada sukacita adik-adik. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan 2 pujian. Pujian yang pertama, ada satu sobatku yang setia. Mari kita angkat pujian ini dengan bersukacita. Kakak ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Tinggalkan diri
menyertai kita. Meskipun kita sedih, senang, Dia selalu menghibur kita dan tetap berada dalam hati kita. Kita angkat satu pujian sukacita lagi ya. Masih bersemangat dengan bersukacita dan bertepuk tangan. Kita angkat satu pujian, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan bertepuk tangan. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pergumulan kita untuk bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa, Kakak mengajak kita semua, mari kita ambil sikap doa dan kita menyanyikan pujian doa kami. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita yang kita cintai. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah lewat Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami datang dan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur karena sampai detik ini kami masih ada sebagaimana kami ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami datang saat ini mau berdoa bagi bangsa kami, supaya Tuhan senantiasa terus memberkati akan bangsa kami. Dengan segala situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati para aparat keamanan, Tuhan memberkati semua yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara kami, supaya mereka kuat, mereka mampu untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan, setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Secara khususnya untuk pandemi COVID-19 yang sampai dengan detik ini belum berakhir. Kami terus berdoa memohon kepadamu ya Allah, tolonglah akan bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, selamatkanlah bangsa kami ya Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan Engkau memberkati, memberikan kepada mereka hikmat dan kemampuan untuk bisa mengatasi setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa, kami orang-orang yang percaya kepadamu sebagai masyarakat rakyat daripada bangsa ini, kami berdoa Tuhan juga menolong dan memberkati kami. Ajar kami untuk kami bisa mentaati setiap peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para pemimpin kami, sehingga keadaan bangsa dan negara kami ini semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa bukan saja untuk bangsa dan negara kami, tapi kami juga mau berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Secara khusus anak-anak kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Mereka di dalam masa-masa studi mereka, dalam situasi pandemi ini, biarlah Tuhan Engkau yang terus menolong dan memberkati. Baik mereka yang belajar dari rumah ataupun yang sudah masuk ke sekolah, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Berikan semangat belajar, ketekunan dan kesetiaan bagi mereka di dalam belajar, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka di masa yang akan datang itu boleh terwujud. Berdoa ya Tuhan untuk para orang tua mereka juga, kiranya Tuhan menolong dan memberkati para orang tua, memberi hikmat bagi mereka untuk menolong anak-anak mereka di dalam masa-masa pendidikan yang ada. Segala hal yang menjadi doa, harapan dan pergumulan daripada setiap orang tua bagi anak-anak mereka, kami berdoa Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa secara khususnya untuk setiap anak-anak yang setia mengikuti sekolah minggu online dari Gereja GKIN Revival Kupang. Kami berdoa dimanapun mereka berada saat ini, Allah Engkau memberkati mereka. Biarlah sukacita Engkau tambahkan bagi mereka, kesetiaan dan ketekunan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Engkau anugerahkan bagi mereka, dan biarlah ya Allah dari setiap firman Tuhan yang disampaikan setiap minggunya itu boleh menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka, pertumbuhan iman mereka, sehingga dari hari ke hari mereka mengalami pertumbuhan iman yang baik dalam hal pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap kami guru-guru yang ada, yang setiap minggu melayani anak-anak. Tuhan terus memberikan kepada kami iman percaya kepadamu. Tuhan terus memberikan kepada kami hikmat dan juga kerendahan hati, ketulusan di dalam melayani. Sehingga setiap pelayanan yang dilakukan oleh guru-guru setiap minggunya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga.
Amin. Baik adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah menaikkan syafaat kita, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak kembali mengajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang pada adik-adik dan kita semua. Karenanya Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan cerita tentang Dia. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini milik Ya Yesus sayang. Yesus Tuhanku sayang padaku. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk bisa mendengar dengan baik dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kita akan belajar sama-sama tentang seorang ibu bernama Dorcas. Kita lihat adegan berikut ini. Saudara-saudara, saya berterima kasih karena saudara-saudara sudah ada buat saya waktu saya sakit. Terus terang saya sangat menderita pada saat kesakitan itu. Tapi puji Tuhan ya, saya punya saudara-saudara yang begitu perhatikan saya, datang memberikan makanan, merawat saya, mendoakan saya. Tapi ternyata saya sempat meninggal dan membuat saudara-saudara merasa kehilangan saya. Saudara-saudara sangat sedih sekali. Terima kasih saudara-saudara. Kalau kepergian saya itu membuat hati saudara-saudara menjadi sedih. Tapi tidak usah bersedih lagi karena saya telah hidup kembali. Saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara lagi. Saya bisa melayani Tuhan lewat kemampuan yang Tuhan berikan dan juga kesempatan untuk hidup kembali. Terima kasih untuk dukungan saudara-saudara semua. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Petrus yang juga telah mendoakan saya. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang luar biasa. Wah, Dia sungguh hebat. Inilah bukti dari kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya boleh dibangkitkan dari kematian dan saya boleh berkumpul kembali dengan saudara-saudara semua.
Kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara. Tuhan itu ajaib. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang layak untuk kita sembah dan kita muliakan. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudara yang terus mendukung saya. Terima kasih selalu hadir dan mendoakan saya. Saya akan pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan. Saya akan terus membuat pakaian untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk saudara-saudara yang lain yang belum mendapatkan pakaian, saya akan menyelesaikan setiap pekerjaan saya. Dan saya akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita melayani Tuhan. Jangan pantang menyerah, saudara-saudara yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mari kita sama-sama melayani Tuhan ya, saudara-saudaraku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat kisah kehidupan Ibu Dorcas. Ibu Dorcas ini adalah seorang murid Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tinggal di Yope. Nama Dorcas diambil dari bahasa Yunani. Dia juga dikenal dengan nama Tabita dalam bahasa Ibrani yang artinya rusa. Adik-adik, Ibu Dorcas ini dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Tapi teman-temannya tidak rela kalau dia meninggal. Kemudian mereka mencari Petrus dan akhirnya Petrus datang dan membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Nah, adik-adik, setelah Dorcas hidup kembali, dia kembali melayani Tuhan. Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup kembali dan dia pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Adik-adik, Ibu Dorcas ini bukan saja dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi dia juga belajar firman Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dan juga dia melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita misalnya kita mau melayani Tuhan, apakah kita juga di rumah belajar firman Tuhan? Kalau misalnya kita ditunjuk siapa yang bisa nyanyi, saya pasti ya langsung cepat-cepat menjawab. Siapa yang bisa main drama, pasti adik-adik senang melayani. Tapi apakah kalau di rumah adik-adik baca firman Tuhan, belajar Alkitab, tetap berdoa, membaca firman Tuhan? Belum tentu. Tapi Ibu Dorcas ini, dia bukan cuma menjadi murid Tuhan, tapi dia juga belajar firman Tuhan dan dia juga melakukannya. Jadi, ketika kita menjadi murid Tuhan, kita belajar firman Tuhan dan melakukannya itu secara bersama-sama. Tidak hanya melayani, tapi tidak mau belajar firman Tuhan, itu tidak bisa. Tapi belajar firman Tuhan, melayani Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Dorcas. Dia diberikan kesempatan untuk hidup, dan dia mau melayani Tuhan lewat kemampuan, lewat talenta. Dia sebagai seorang penjahit pakaian, dia mau memberikan seluruh kemampuannya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjahit pakaian dan dia memberikannya kepada janda-janda, kepada orang susah, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk tekun belajar firman Tuhan. Mari kita terus belajar firman Tuhan dengan tekun. Dan kita juga secara bersama-sama kita melayani Tuhan lewat kemampuan yang Tuhan berikan. Selagi Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Siapa yang mau?
Kalau adik-adik mau, Kakak Tina meminta kepada adik-adik untuk mencatat setiap kebaikan adik-adik yang adik-adik lakukan sepanjang 1 minggu ini. Ya, setelah adik-adik mencatatnya, adik-adik boleh mengirimkan catatan itu ke Kak Tina. Nanti nomornya adik-adik bisa lihat ya lewat nomor WA yang nanti Kakak Tina berikan ya. Jangan lupa ya, 1 minggu ini Kakak Tina mau lihat adik-adik melakukan kebaikan apa, kepada siapa, nanti adik-adik tulis. Mari kita belajar melakukan kebaikan selagi Tuhan memberikan kehidupan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar lewat Ibu Dorcas bagaimana Tuhan memberikan dia kesempatan untuk hidup. Dan dia pergunakan hidupnya untuk belajar firman Tuhan, melayani Tuhan lewat talenta yang Tuhan berikan baginya. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus mau melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah belajar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bersama dengan kami Kel, kita akan menghafal ayat hafalan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita menghafal dulu ayat hafalan kita minggu lalu. Adik-adik masih ingat? Dari Yehezkiel 36 ayat 26. Kita hafal bersama-sama. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita kali ini. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 26b. Yohanes pasal 12 ayat 26b bunyinya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan berpisah, tapi adik-adik jangan sedih karena minggu depan kita pasti berjumpa kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan satu pujian Ku Istimewa. Adik-adik boleh berdiri ya. Silahkan berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku Istimewa. Siapa-siapa
kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk sepanjang ibadah kami. Kami memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, biarlah semuanya itu boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami akan berpisah, Tuhan sertai dan lindungi kami untuk 1 minggu ini dalam setiap tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.